Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Di gimana Riz? Apa kabar di Tulung Agung ini? Alhamdulillah. Ya, hari ini saya akan ini karena resiko di pinggir jalan ya. Kalau suara motor masuk maaf aja ya. Tapi nanti saya akan berusaha untuk menghilangkan sebisanya. Oke, jadi kapan kita terakhir ketemu Riz? Ya, jangan bilang kemarin di Surabaya ya. Sebelum itu. Pas di Surabaya lagi. Iya, pas di Surabaya. Masih kerja kan? 2019? Sebelum pandemi kok. Sebelum pandemi 2019. Sama ya? Udah 3 tahun ya? Udah 3 tahun lebih. Udah 3 tahun, nggak terasa. Iya. Jadi monggo Mbak Rista mungkin mau memperkenalkan diri. Diri. Oh iyalah. Baik, perkenalkan nama aku Rista Fitri Anggraini, biasa dipanggil Rista. Apa nih Mas yang dikenalin apanya? Sudah riwayat pendidikannya dulu sekolah di mana? Riwayat pendidikannya itu nggak usah. Saya dulu TK di mana, PAUD di mana enggak. Kuliah di mana dulu? Kuliahnya, dulu kuliah S1-nya di Malang di Universitas Brawijaya. Jurusan teknologi hasil pertanian seperti itu. Prodinya ilmu teknologi pangan. Kemudian lulus 2017, terus sempat 2 tahunan lah bekerja gitu secara profesional. Kemudian lanjut lagi S2 di IPB University, jurusannya sama ilmu pangan. Tahun masuknya 2020. Ya, yang sekarang juga sudah kerja lagi. Nyambi sekarang juga. Nyambinya ekstrim sekali. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak, bisa nggak sih dikasih review singkat sih ilmu teknologi pangan itu seperti apa? Karena kan ya tentunya mungkin ekspresi saya dan ekspresi yang umum yang nggak tahu mungkin sama seperti ekspresi ibunya Rista ketika itu. Di pangan itu ngapain? Kamu di sana kuliah apa? Gitu. Iya, oke. Mungkin banyak yang ini ya agak miss gitu ya tentang jurusan teknologi pangan. Orang mikirnya kalau masuk pangan itu kita makan-makan, kita masak-masak, yang itu tetap boga ya? Iya, yang mungkin kayak di dapur, kayak chef, kayak gitu ya. Dan itulah mungkin yang membuat banyak banget yang masuk teknologi pangan itu cewek, Mas. Oke. Dikiranya mana banget ya? Cowok gitu. Padahal sebenarnya di dalam teknologi pangan itu sangat dibutuhkan cowok, Mas. Oh, gitu. Karena jadi di teknologi pangan itu ada 4 pilar. 4 pilar yang kita pelajari secara ini ya general ya. Jadi yang pilar pertama itu mempelajari tentang mikrobiologi pangan. Jadi tentang pangan fermentasi, pokoknya yang menggunakan mikroba ya, itu nanti masuk di pilar mikrobiologi pangan. Kemudian kimia pangan. Kimia pangan ini mempelajari kondisi atau kualitas pangan sebelum dia masuk ke dalam tubuh. Jadi ketika setelah diproses, gimana sih kadar gizinya, gimana tekstur bentuknya, kemudian apa yang terjadi ketika pangan itu diproses, itu kimia pangan. Kemudian yang pilar ketiga itu processing. Nah ini processing ini membahas banyak tentang pengolahan pangan. Nah jadi tentang pengolahan pangan kan ada banyak ya, ada yang pengeringan, kemudian juga ada pembekuan, kemudian pembekuan itu juga banyak, pengeringan juga banyak, ada yang pengeringan cepat, ada yang pengeringan vakum, penggorengan. Nah itu dipelajari di processing gitu ya, pengolahan pangan, processing. Kemudian yang keempat itu biokimia pangan. Jadi kalau yang kimia pangan tadi membahas pangan saat belum dimasukkan ke dalam tubuh, kalau biokimia itu gimana sih perilaku pangan itu ketika dimasukkan ke dalam tubuh. Kayak gitu. Dan di industri itu banyak banget dibutuhkan pangan, dan sebenarnya di industri itu rekrutmennya banyak yang cowok, Mas. Karena kan banyak yang kalau cewek mungkin di ini ya quality control, quality assurance. Biasanya. Tapi kalau yang di produksi di ini mesin pasti cowok. Jadi banyak laki-laki jurusan pangan itu banyak dibutuhkan. Jadi itu ya guys, kalau Anda merasa laki ya, merasa laki yang ada salah satu
jurusan kuliah yang punya prospek kerja yang mungkin di luar dugaan kalian adalah kalian kuliah di teknologi pangan. Jadi sudah dijelaskan bahwa rekrutmennya itu justru banyak yang cowok, sementara SDM-nya banyak yang cewek. Jadi peluangnya besar ya. Kalau mau Anda mau berminat misalnya bingung mau kuliah apa, udah kuliah di pangan aja. Kalau Anda merasa laki, bingung kuliah di mana, tidak terima, misalnya tidak. Kadang kan kalau laki ini biasanya cita-cita umum nih ya, umum apalagi di daerah. Itu kalau enggak pria berseragam, secara umum ya, secara pria berseragam, dokter, atau hukum. Dan ini ada opsi lain mungkin kalau Anda yang minat masuk khususnya ke pangan. Suka di industri pangan juga ya. Suka di industri pangan gitu ya. Jadi itu bisa jadi salah satu opsi yang dapat Anda pertimbangkan gitu ya, untuk melanjutkan pendidikan. Ya itu. Ya kalau yang buka teknologi pangan, tak rasa juga cukup banyak ya kampus sekarang. Iya, sekarang mulai banyak yang buka baru tuh. ITS kalau nggak salah mulai ada prodi-prodi yang mengarah ke pangan. Beberapa kampus juga udah mulai terbuka. Nah, cuman ya sudahlah. Ya karena sekarang ini salah satu yang menjadi, ya kalau saya sih jadi agak bingung nih, identitasnya semakin gila karena tapi pangan masih teknik lah Mas, masih teknologi, masih teknik, masih bisa lah. Oke ya, masih teknik, iya. masih kajian teknik. Oke. Di kuliah tepat waktu ya Mbak ya? Alhamdulillah 3 tahun 11 bulan. Luar biasa. S1 ya? S1. Mepet terus. Ya enggak, itu masih tepat waktu lah itu. Jangan seperti ya. saya yang di 3 diploma molor, S1 molor, S2 molor. Cerita masa lalu. Lu selama kuliah kegiatannya, kesibukannya apa aja, Mbak? Aduh, apa ya? Jujur ya, sebenarnya aku tuh pas S1 itu agak cupu sih, Mas. Di awal-awal masuk ya. Agak apa? Lanjut. Iya, jadi pas pertama masuk itu nggak banyak. Jadi sempat daftar himpunan tapi ditolak. Karena waktu itu, ditolak. Karena waktu itu aku nervous banget karena nggak pernah dulu SMA itu nggak pernah ikut OSIS gitu-gitu juga nggak pernah Mas. SMA juga nggak pernah kok. Jadi kayak itulah, jadi aku merasa himpunan itu sesuatu yang sangat wah gitulah waktu itu. Dan mungkin nggak kurang persiapan ya, atau nggak tahu waktu itu aku ditolak pas pertama masuk himpunan. Akhirnya aku masuk di lembaga pers mahasiswa. Karena memang aku tuh kayak selain di pangan ini, aku tuh dulu awalnya pengen masuk ilmu komunikasi. Oke. Gitu, karena aku suka nulis, gitu, suka berita, suka tulis artikel gitu. Jadi waktu S1 itu organisasi paling lama itu aku di LPM, Lembaga Pers Mahasiswa di fakultas. Selain itu, kemudian di tengah-tengah itu aku ikut di Brawijaya Mengajar. Itu statusnya volunteer sih. Jadi di UB itu ngadain program namanya Brawijaya Mengajar. Di situ ada panitianya yang dari orang EM, eksekutif mahasiswa, kemudian direkrut volunteer. Jadi aku nggak masuk EM-nya, tapi aku volunteernya. Itu aku sekitar 2 tahunan di situ sih. Luar biasa. Mungkin itu aja sih yang paling ini kalau S1-nya. Ya. Wajar. Saya juga SMA dulu nggak ikut organisasi macam-macam kok SMA. Cuman saya bisa nagih uang itu sampai ke guru. Ya gimana? Ya urusan guru, sekolah. Tapi kalau itu klien kerja ya tetap waktunya nggak dibayar, yang lagi. Aku cukup banget sih Mas dulu SMA. Ya itu salah satu ini ya. Itu yang internal kampus ya. Di luar kampus? Di luar kampus itu aku ikut MITI ya. MITI itu aku tapi ikutnya tuh sebenarnya udah mau lulus gitu. Udah mau lulus. Jadi karena dulu persyaratan ikut MITI itu minimal ada minimal semester gitu loh, harus 6 atau 7 gitu. Jadi nggak boleh semester awal gitu. Jadi aku tuh ikut MITI itu 2016, udah mau skripsian gitu. Sampai 4 tahun kemudian. Oke, luar biasa, awet ya. Karena 1 periode 2 tahun. 2 tahun. Berarti kan 2 periode. 2 periode ya. Gitu sih. Oke. Nah, terus pasca lulus nih, Mbak. Pasca lulus S1 itu kesibukannya apa tuh? Pasca lulus, jadi aku itu lulus November
18 November lulus, aku 18 Desember udah kerja, Mas. Luar biasa, sebulan doang ya? Sebulan doang. Jadi aku nggak sempet yang kayak free jeda banyak gitu. Sebenarnya sih mau menunggu wisuda itu lumayan jeda lah ya, tapi kan statusnya masih mahasiswa, gitu kan. Jadi waktu itu memang aku itu ini Mas, ada beberapa planning gitu. Maksudnya teman-temanku itu setelah lulus tuh kan memang banyak targetnya langsung masuk industri besar, industri pangan lah. Kayak gitu daftar-daftar lah di beberapa industri yang besar gitu. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa aku kok pengen masuk UMKM. Aku pengen kerja di UMKM pangan. Karena aku mikirnya kalau aku di industri pangan, misalnya aku di industri nih, terus aku masuk QC misalnya, quality control. Aku tuh cuma tahu QC aja gitu loh, Mas. Ya, karena kalau industri kan satu SDM-nya udah banyak ya. Iya, jadi pekerjaannya udah spesifik itu aja. Iya. Terus aku kan juga dulu kan kayak sering ada study tour kan sama teman-teman waktu itu. Terus ya bilang ya kalau kamu diskusi misalnya kamu di teh botol ya dari pagi sampai sore kamu liatin botol aja gitu. Sampai bertahun-tahun kamu lihat botol gitu. Bahkan kayak bercandanya sampai kamu pulang lihat istri di rumah itu udah kayak botol gitu. Dulu tuh bercandanya kayak gitu. Jadi kayak hanya satu spesifik aja. Sedangkan aku tuh kayak pengen lihat banyak hal gitu. Aku misalnya kalau aku masuk di UMKM pasti aku bisa lihat produksi, aku bisa lihat keuangannya. Ya, dulu sampai hilirnya tuh bisa ke cover gitu loh Mas. Mulai bahan baku datang sampai produk ini kejual ya. Betul, makanya aku tuh targetnya malah aku pengen masuk di industri kecil aja. Waktu itu aku masuk di perusahaan VCO minyak kelapa yang ada di Malang kayak gitu. Waktu itu ya lumayan yang kecil menengah lah ya, sekitar 40-an. Ya, 40-an pekerja gitu. Aja. Omset di bawah 5M itu masih kategori kecil loh. Iya. Kalau undang-undang. Iya, mungkin sekitar segituan lah ya. Jadi ya aku akhirnya tahu, dan bahkan aku tuh disuruh nginap di ini tempat bosnya itu gitu. Jadi aku kayak 24 jam menghabiskan waktu di tempat kerja itu gitu sih. Luar biasa, pengabdian 24 jam di tempat kerja. Iya, karena tidurnya di situ. Jadi kelapa datang itu, jadi kelapanya itu kan datangnya dari Bali ya. Itu datangnya itu jam 3 jam 4 pagi. Aku tuh dengar gitu. Kelapa mulai diturunin. Mulai pagi itu jam 6 pagi orang-orang mulai kelapa. Ya itu kan itu pagi banget kan. Untuk satu hari produksi itu. Gitu. Di industri UMKM kelapa itu berapa lama Mbak? Nggak lama sih, nggak lama, paling nggak sampai setahun. Sampai setahun. Iya. Terus pasca dari itu, aku pengen lagi coba yang di kayak merasa ini sih Mas, aku pengen lebih yang deket lagi ke masyarakat gitu. Jadi aku pengen ke filantropi waktu itu. Agak meleset sih sebenarnya dari pangan, cuman aku kayak mikir kok kayak aku tuh yang kayak kurang gitu loh feel ke masyarakat. Aku kayak pengen terjun ke masyarakat, ngerjain kerjaan sosial gitu. Jadi waktu itu aku mendaftar di lembaga sosial, salah satu lembaga zakat lah, kayak gitu. Karena aku juga mikir, maksudnya aku kan sebenarnya memang udah ada rencana S2 tuh Mas. Terus tapi aku mikir kalau misalnya kan banyak juga temanku S1 langsung S2 kayak gitu. Tapi kayak kalau belum ngerasain dunia profesional masyarakat gitu, kayak aku takut kayak aku tuh kayak ngejar aja tapi aku nggak tahu aku tuh ngejar tuh buat apa gitu Mas. Karena pada akhirnya kan ya kita kembali ke masyarakat kan. Kayak gitu. Jadi aku pengen ngerasakan hal itu lebih dalam, makanya aku kayak maulah ke lembaga sosial gitu. Itu salah satu perspektif yang bagus dan kalau diperhatikan ini hampir semua dosen di kampus MES 2 ya, bukan kampus MES 1, mohon maaf ya. Di kampus MES 2 itu kan dia rata-rata punya pengalaman kerja di profesional sebelum dia ngajar. Itu yang membuat dia punya sudut pandang pemikirannya jauh lebih luas, bukan terpaku teori. Saklek di teori. Karena fakta lapangan itu bisa bergeser. Seringkali tidak sesuai ekspektasi, bahkan yang tertulis sampai terbentuk teori itu ada orang yang bilang bahwa teori yang ada itu belum tentu bisa diaplikasikan. Ada yang bilang teori yang ada itu hasil konspirasi. Ya semacam itulah, kalau orang yang biasa terjun ke lapangan itu akan memahami hal-hal seperti itu. Sementara kalau di tempat kita S1 sih seringkali kalau ngomong masalah ini nggak sesuai sama teorinya udah
panjang kali lebar kali tinggi debatnya. Nah, saya mengalami. Penelitian skripsi ditolak karena apa? Tidak sesuai dengan ekspektasi. Ekspektasinya penguji. Nah, kan itu hipotesanya gitu ya. Iya, padahal kan nggak bisa seperti itu. Jadi karena fakta lapangan itu seringkali belum tentu sama lah. Betul. Iya, kayak gitu lah. Jadi mungkin ada cerita-cerita pengalaman-pengalaman menarik Bang. Di baik itu yang ketika masih ini kan kerjanya mulai kerjaan yang linear ya, linear bidang. Awalnya kan lulus kerja linear, habis itu kerja yang benar-benar face off ke filantropi. Mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik yang bisa diceritakan, mungkin monggo silakan. Banyak sih Kak, kalau pengalaman mungkin yang paling berkesan mungkin saat di filantropi itu ya Kak ya. Aku kan 1,5 tahun lumayan lama lah ya di situ gitu. Waktu itu aku masuk itu kan aku daftar sebagai pengurus salah satu programnya yaitu rumah singgah pasien ya. Dan fun fact-nya ketika aku masuk itu di hari yang sama pengurus kayak ketua pengurusnya rumah singgah pasien itu resign. Jadi aku datang, dia resign. Jadi aku datang memperkenalkan diri, setelah itu dia ngomong dia resign di hari yang sama. Aku kaget dong, aku ini nanti sama siapa gitu kan waktu itu. Akhirnya tuh dia tuh cuman kayak ngasih ya sekitar 1-2 jam lah Kak, kayak briefing lah, nanti kamu tuh ngerjain ini, ngerjain itu. Itu aku ditinggal gitu. Itu aku sempat ragu, wah ini aku kayak kerja sendiri dong gitu kan maksudnya. Tapi ya dari situ sih kayak banyak banget yang didapat, kayak aku benar-benar menemukan dunia baru, aku kayak dapat amanah baru, ketemu sama orang yang jauh lebih tua ya kan Kak, dengan berbagai macam background. Kemudian ya dia datang dalam kondisi ditimpa musibah lah ya, sakit gitu. Dan bahkan kalau sakit dan dalam kondisi nggak mampu gitu kan, udah campur-campur kan masalah yang datang waktu itu. Dan ya aku ya melihat ternyata ujian itu banyak banget ya gitu. Satu yang aku lihat gitu ya, kayak yang kita alami, kita dalam kondisi sehat ya alhamdulillah ya, itu nggak seberapa dibanding yang mereka datang ke rumah singgah itu dengan berbagai macam struggle yang mereka alami. Itu aku belajar banyak banget sih Kak gitu. Dan kalau diceritain itu banyak sih, kayak masing-masing pasien itu membawa cerita dan ini sendiri gitu loh Kak, behind the scenes-nya ya. Dan itu kayak membuat kita lebih dewasa, apa ya, kayak di katalis gitu loh, kayak di katalis biar lebih wise gitu. Bisa ya udah, kamu tuh nggak seberapa dibanding mereka gitu ya. Itu sih. Jadi itu untuk kaum yang hobinya mendang-mending, kaum mendang-mending ya, mending gini ya. Kalau kalian ingin memperbaiki sudut pandang, saya nggak bilang yang seperti itu buruk, nggak. Itu kan pasti outputnya adalah optimasi supaya mendapatkan yang terbaik, makanya selalu mengkomparasi dan mendang-mending terus. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan perspektif yang lain, mungkin Anda bisa mulai bekerja di lembaga-lembaga filantropi ya, untuk membuka sudut pandang Anda itu bahwa kalau kalian ngomong mendang-mending, mereka itu dapat saja sudah syukur. Iya, betul. Mereka bisa makan, mereka hari ini bisa makan, itu sudah syukurnya luar biasa. Benar-benar. Jadi ya bekerja di lembaga-lembaga seperti itu, ya kalau Anda masih ngomong wah kok cuman gini, kalau ada kata-kata masih cuman dan sebagainya, Anda akan merasa Anda sangat kufur nikmat itu. Benar. Iya Kak, benar-benar terasa banget sih itunya. Dan apa ya, rumah singgah itu kalau saya itu kan penampungan yang gratis juga ya. Itu kalau kita ukur itu ya, mereka itu kalau misalnya nggak ada rumah singgah itu, mereka bisa menghabiskan 50-100 ribu per hari untuk biaya penginapan harian gitu. Dan itu belum biaya mereka transport dari rumahnya ke Surabaya misalnya kan. Itu kayak mereka sangat kesulitan banget ternyata untuk itu gitu. Ya, intinya ya kadang kan ada orang kalau ngelihat ke atas itu nggak ada ininya, nggak ada habisnya ya. Kalau ngelihat ke atas memang nggak ada habisnya. Tapi kalau ngelihat ke bawah itu yang di bawah lebih banyak sebenarnya. Iya, betul. Ya kan tahu sendiri lah ya, menurut Badan Statistik itu kamu bisa 600 ribu per bulan itu kategorinya mampu, walaupun saya kurang setuju dengan itu karena 600 ribu sebulan
itu sebenarnya kalau Anda punya keluarga itu mau makan apa sebenarnya. On paper itu seperti itu ya, on paper seperti itu, tapi fakta di daerah itu akan berkata lain tuh. 600.000 tergantung daerahnya mungkin ya Kak, tergantung tinggal di mana itu. Kalau di desa 600.000 bisa cukup. Kenapa? Karena halaman depan rumah itu sumber makanan. Iya benar, Tegalan ya. Tegalan. Jadi kadang orang tidak memahami itu. Orang yang di kota memahami mana mungkin 600.000 cukup. Bagi orang desa 600.000 kadang masih bisa nabung. Benar. Sering banyak hal-hal tidak masuk akal kalau Anda ya main agak jauh ya. Main agak jauh jangan cuma ke tempat wisata ya. Hidup sama masyarakat nanti akan ketemu berbagai macam cerita. Benar. Di pasca di sana apa Mbak yang dilakukan? Kayaknya ini bahasan yang mulai sangat menarik. Yang pasca di sana. Jadi ya Kak, jadi aku kan memang tadi kan dari awal memang udah berencana mau masuk S2 kan. Jadi aku 1 tahun di sana, setelah 1 tahun aku mulai berpikir rencana lanjutkan S2. Tapi memang dari awal itu aku berencana hanya akan S2 kalau dapat beasiswa Kak. Nggak akan S2 kalau nggak dapat beasiswa. Karena dulu tuh ibu pernah bilang kalau kamu ibu biayain sampai S1 aja. Kalau mau S2 atau apa, kamu cari biaya sendiri. Nah itu kayak keinget terus gitu loh Kak. Jadi aku kayak mikir gimana caranya dapat S2 kayak gitu sih. Jadi mungkin di tahun kedua aku di kerja itu, aku mulai ini menata lagi gitu. Terus juga cari-cari info, kemudian sempat ikut kayak coaching beasiswa biar ngerti. Udah mulai cari vibes scholarship hunter gitu lah Kak. Kayak gitu sih, dan ya udah waktu itu LPDP buka, ada 2 gelombang. Pas gelombang 1 itu aku ke-skip, aku nggak tahu infonya karena mungkin aku kayak terlalu fokus kerja. Aku nggak ngerti, tiba-tiba udah tutup, aku belum nyiapin apa-apa, akhirnya aku ke-skip. Nah yang gelombang 2 tahun 2019 itu, nah aku mulai nyiapin ya nyambi. Jadi aku tuh nyiapin bahasa Inggris, kan bahasa Inggrisnya udah ini expired ya, yang dari S1 ya, 2 tahunan kan. Nah itu ya udah kayak kerja kan sampai malam ya. Kalau di filantropi jangan harap working hours yang real working hours ya. Paling cepet paling baru habis maghrib itu kayak udah sore banget tuh. Ya wajar. Sama kayak wirausaha kadang 24 jam. Iya. Orang kadang 24 jam isinya bisa tiduran. Iya gitu, jadi aku pulang itu paling itu jam 8 malam itu baru pulang. Itu aku melipir dulu Kak, gak ke kos. Aku melipir dekat kos kan ada UNER kampus B ya. Aku ke situ ke perpusnya. Gitu, aku ke perpus terus bayar tiket kan 5.000 kalau bukan masuk UNER. Aku ngumpulin tuh tiket 5.000. Kan kalau dari umum, aku nggak punya KTP UNER, KTM UNER kan. Ya udah, aku ke situ ya, paling 1 jam. Ya, kamu kurang koordinasi sih. Kalau sekedar pinjam. Iya, waktu itu pokoknya inilah aku bayar sendiri terus. Waktu itu Aisyah juga masih di Surabaya, BTW. Ya, masa aku minjem KTM-nya temen? Ya, bisa lah, sekedar buat masuk. Ya gitu lah. Ya udah aku kayak gitu, karena kalau aku langsung pulang, biasanya aku langsung tidur. Gak bisa, jadi aku harus ke tempat lain yang bisa buat konser. Sampai jam 9 tutup, udah gitu sih. Jadi nyambi gitu persiapannya. Nyambi tapi lolos ya? Alhamdulillah. Rezeki. Ya balik lagi. Banyak faktor sih Kak sebenarnya ya, kalau namanya kita lolos. Ya maksudnya apa ya? Ya itulah, maksudnya Allah tuh udah mengatur rezeki. Orang kalau udah rezeki gak kemana gitu loh. Iya, dan rezeki yang paling sering dilewatkan sama orang itu ya apa? Sehat. Bener. Orang itu sering ngerasa yang penting ini, sampai kadang orang itu ya kalau aku bilang lu jangan ngitung duit berapa, kerja berapa lama, enggak. Kalau aku aja mulai dari kuliah itu yang waktu yang nggak boleh digeser itu waktu tidur. Minimal 4 jam waktu tidur itu nggak boleh digeser, bisa dilebihin, tapi jangan sampai kurang. Jadi kegiatan apapun, sepadat apapun, spare 4 jam tidur ini harus wajib, ini nggak boleh diiniin. Ini minimal ya. Tapi seringnya saya ngambilnya 8-12 sih. Iya benar. Aku juga nggak bisa kalau kurang tidur Kak. Ya. Saya kalau kurang tidur tuh nggak karu-karuan. Salah satunya kan
waktu kita untuk recovery, waktu kita untuk dalam artian kita baca dan lain sebagainya, sebenarnya waktu mengelola informasinya itu ketika kita tidur sih. Tuh kalau nggak salah aku lupa, ada risetnya kok. Jadi kenapa waktu yang efektif untuk belajar itu seringkali bukan tengah malam tapi juga malah dini hari, karena lu masih kosong. Oh iya benar. Masih fresh. Masih fresh ya. Masih fresh, masih apa. Jadi untuk mengolah informasi gampang. Dan kalau udah mengolah informasi dipakai, nah itu ketumpuk kegiatan yang lain. Nah recovery-nya kan ini data, ibaratnya ini data udah masuk. Recovery data ini untuk direview, itu waktu reviewnya itu sebenarnya ketika waktu kamu istirahat. Kalau kamu ditumpukin materi semua ini karena udah terlalu bawa, lama-lama gelas ini sudah penuh ambiar. Jadi nggak ada keinget. Benar-benar. Ambiar ya kak. Ambiar. Dan itu juga sih kak. Jadi dulu tuh di tempat ngajar lagi. Saking banyaknya kesibukan aku bingung ngomongnya apa. Kok ngajar tiba-tiba di tempat kerjaku itu kan ada ini ya, hashtag memudahkan dimudahkan. Barang siapa memudahkan urusan orang lain, maka insya Allah akan memudahkan urusan kita. Dan mungkin itu aku kerasa banget sih kak. Mungkin banyak juga kita itu kadang terlalu berfokus ke diri sendiri gitu ya. Bahkan mungkin misalnya ada yang mau target beasiswa atau kerja atau sekolah apapun gitu. Kadang mungkin orang tua minta tolong aja kita nggak mau gitu misalnya. Karena sebentar bu, masih fokus, masih ini gitu. Padahal sebenarnya gitu kan, itu tuh kayak ya udah, siapa tahu kita itu akan dimudahkan karena memudahkan urusan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain dulu. Kamu pernah kalau aku kan salah satu yang kajian fikih kontemporer yang menurutku masih gampang dicerna ya untuk orang umum itu kajiannya Amin Nur Bait. Kerja kalau nggak salah. Lu sempat bilang gini, kamu itu ketika orang tahu bilang minta tolong ini dan tiba-tiba kamu nyaut, iya sebentar. Jawaban iya sebentar itu sudah dosa sebenarnya. Jadi seberapapun ketika orang tua ngomong taruh dulu, tinggalkan, tanya atau apa, butuh ketika mereka tuh butuh kehadiranmu atau apa, mau minta tolong apa, kerjakan dulu, selesaikan, saya tuh kembali. Tuh kalau ngomong ya saya bukan ahli fikih ya, balik lagi karena aku masih ngutip statementnya Amin Nur Bait, tapi di hukum aku lupa sih di kitab di telah hadis yang mana itu memang dijelaskan bahwa permintaan orang tua itu selama permintaannya tidak membahayakan, tidak merugikan, maksudnya tidak membahayakan baik dirimu maupun orang lain, tidak merugikan dirimu maupun orang lain, itu status hukumnya wajib. Jadi kerjakan itu wajib. Bahkan ketika kamu minta tolong, kamu jawab. Kadang kan orang refleks ya. Ya sih dah. Iya. Nah itu sebenarnya auto gitu ya dong ya. Gak kepikir langsung ngomong. Ya sih dah gitu loh. Nah itu pun saya alami sendiri kadang. Ngirimnya kalau aku mending tak ambil nafas panjang. Oke, langsung keluar. Iya benar. Kecil nggak kerasa tapi mungkin bisa berefek gitu. Ya dosa cuy. Hukumnya dosa loh. Dosa sudah. Nah, jadi hal-hal seperti itu tuh ya memang iya balik lagi. Ya kalau Rista dulu sempat galau, kenapa kok begini, kenapa kok begitu, sebenarnya semua doanya dia dan doa orang tuanya kejauh semua sih. Cuman dianya nggak nyadar. Iya mungkin ya. Kayak gitu. Pengen tempat kerja yang deket dikasih. Yang pengen orang tuanya kan. Aduh, dikasih. Iya, yang pengen orang tuanya. Yang pengen orang tuanya dikasih. Pengen kuliah beasiswa dikasih. Oh bingung apa? Jadi untuk LPDP sendiri Mbak, yang sekiranya perlu dipersiapkan nih untuk anak-anak S1 ya, kalau untuk fresh graduate sih saran saya kembali hampir sama dengan yang disarankan Mbak Rista tadi, sebaiknya sempatkan diri untuk terjun ke masyarakat dulu sebelum lanjut. Hindari Anda kuliah S1 langsung lanjut S2 karena biasanya kamu akan minim mengetahui kondisi lapangan dan terlalu kaku dengan teori, karena saya sudah banyak contoh pengajar yang seperti itu yang tidak perlu saya sebutkan namanya satu persatu. Saya sering mengkritisi mereka sih. Dan tahu gak sih Kak fun fact-nya ya, ketika aku kemarin tes wawancara di LPDP, aku juga banyak cerita tentang kerjaanku loh.
Aneh kan, kerjaanku yang di filantropi Dermaseengga itu kan jauh kan, maksudnya sebenarnya itu nggak linear sama aku rencana studi juga enggak, kemudian studiku yang sebelumnya juga enggak, tapi aku banyak di situ karena melihat ini sih ya, melihat kesiapan mungkin secara leadership, wise gitu kan juga dilihat ya, kayak leadership. Aku banyak cerita tentang rumah singgah, fun fact ya, dan aku kayak senang gitu, maksudnya aku tuh bangga cerita tentang itu, dan kayak pengalaman kan ditanya juga pengalaman leadership kamu seperti apa, bagaimana kamu memecahkan masalah, kalau misalnya ada seperti ini gimana. Aku tuh banyak cerita ketika aku di rumah singgah gitu, karena aku banyak belajar di situ gitu. Jadi itu bahkan meskipun kerjanya di luar itu tuh bisa membantu juga pas beasiswa. Aneh kan sih? Ya, itu balik lagi ya untuk para pemburu beasiswa nih, ya selain persyaratan standar administrasi lah ya kayak TOEFL, apa itu kan persyaratan standar administrasi. Ada faktor lain yang jadi bagi pemberi beasiswa itu menjadi bargaining power ya. Seperti kayak orang sering nggak sadar bahwa pengalaman kerja di lembaga-lembaga filantropi itu sebenarnya dia punya nilai lebih. Karena secara umum statusmu volunteer doang. Ya walaupun dibayar ya. Tapi nominal ya saya nggak usah sebut ya, tentu di bawah ekspektasi yang Anda perkirakan. Karena yang dicari bukan itu kalau ya, karena kalau judulnya volunteer itu dapat sudah alhamdulillah, enggak ya sudah. Iya. Dan itu bagi mereka, bagi lembaga penerima beasiswa, orang dia aja nggak dikasih. Ini seorang Rista yang bayarannya ya segitu-gitu aja, dia sampai melakukan hal-hal seperti ini. Faktornya apa? Triggering point yang dia mendorong dia untuk mau bergerak seperti itu apa? Itu kalau dari misalnya saya sebagai pewawancara memberi beasiswa, ini akan menjadi sebuah sebuah nilai tersendiri yang mungkin aku akan bingung memvaluasinya, tapi mungkin di dalam formnya mungkin cuma kasih tanda gitu aja. Serius. Iya sih. Dan itu diakui oleh beberapa teman saya yang levelnya udah di interviewer HRD perusahaan. Hal-hal backstory yang seperti ini, backstory yang itu jauh lebih menarik daripada backstory yang dia dari desa kuliah. Oke. Itu lebih menarik. Aku juga dari desa kuliah, Kak. Iya, makanya aku bilang. Cuman ya biasa aja, emang kenapa kalau dari desa kuliah? Ya. Banyak juga orang dari desa kuliah. Selain sudah banyak. Orang dari desa tidak mampu kuliah itu hal yang biasa. Kenapa saya bilang hal yang biasa? Walaupun sosialisasi itu masih perlu terus digalakkan, tapi yang melakukan sudah banyak. Tapi bagaimana kamu untuk mau terjun ke masyarakat, pengalamanmu untuk berbagi sama orang, itu juga menjadi hal-hal yang itu akan menjadi ya sebuah nilai tambah tersendiri lah. Karena kamu akan dipaksa bekerja, kamu nggak akan bisa terlalu meninggikan ego dengan posisi orang-orang yang kamu hadapi itu. Mau kamu suruh apapun, mereka nggak akan banyak komentar sebenarnya. Nah kan orang-orang yang apalagi di lembaga orang yang tidak mampu itu kan relatif mereka sudah ada yang bantu, diminta tolong apa aja ya sudah, mereka pasti akan bantu, akan istilahnya kooperatif lah. Ya. Bisa jadi faktor pertimbangan. Jadi kalau Anda ingin misalnya baru lulus ya, tidak keterima di kerja di perusahaan impian, perusahaan multinasional, perusahaan besar. Ya aku bisa bilang selain jadi stepping stone, maksudnya batu pijakan itu kerja di lembaga filantropi itu, baik itu Anda mau mendaftar kerja di tempat kerja berikutnya atau Anda mau mengajukan beasiswa itu punya sebuah nilai lebih sih. Ya, sebenarnya kalau beasiswa itu selain mungkin ya kalau faktor teknis gitu ya, misalnya ya dipersiapkan TOEFL-nya yang bagus, terus kemudian kalau misalnya secara administrasi dipenuhi segalanya, itu kan biasanya udah sering ya kita omongin gitu. Misalnya jangan sampai ada satu pun yang keselip, misalnya nih esai harus 1.500 kata, ya jangan bikin 1.499 kata Kak gitu. 1499 kurang satu harus dipenuhin gitu, karena apa ya, karena mungkin di fase awal kalau aku lihat gitu ya, misalnya pendaftar LPDP berapa ribu orang yang mendaftar di LPDP gitu, maka
pasti cara seleksinya juga nggak mungkin sih sebenarnya orang baca satu-satu esai kita, mungkin dibaca cuman ini nilainya 1.500, oh kok ini nggak sampai, oh berarti dia nggak lolos, Ya. kayak gitu. Jadi secara ini ya, maksudnya harus diperhatikan banget sesuai yang diminta, itu kan secara teknis, tapi lebih kepada itu mungkin kita akan lolos di tahap administrasi. Terus kalau misalnya sampai ke tahap akhir, misalnya tahap wawancara, itu sebenarnya lebih ke kayak kita bertanya kepada diri sendiri gitu sih, kayak kenapa sih kamu pengen lanjut S2 gitu. Kalau aku Kenapa sih sih lebih kamu ini gitu. itu dari sudut pandangnya Krista ya. Kalau aku Oh. lebih ke gini. Ya tentu karena saya juga sudah mewawancari beberapa orang sebagai karyawan saya ya. Kalau saya pasti untuk mengkondisikan, lu apa sih yang buat kita ini layak ngeluarin duit buat nyekolahkan Ya, apa? itu juga. Jadi harus itu kayak digali ke diri sendiri Ya, gitu. dalam tanda kutip teknik jual diri ya. Teknik, iya. Bagaimana Anda menawarkan Kamu bargain tuh punya power itu apa di sih, mana? gitu. Kenapa? Apa yang buat kamu layak mendapat beasiswa ini dibandingkan yang lain? Iya, kayak gitu. Hal-hal seperti itu lah. Dan ya motivasi kamu butuh apa gitu. Terus misalnya rencana kamu apa, nanti akan ditanya lah, kalau misalnya rencana itu nggak berhasil kamu mau jadi apa lagi, ya kayak gitu-gitu sih, dipersiapin aja gitu. Nah, kalau ditanya rencananya apa udah jelas ya, aparatur negara sekarang. Ampun bos. Rencana nggak ya? Doa orang tua. Nggak orang tua, alhamdulillah. Oke. Jadi untuk LPDP singkat ceritanya seperti itu. Nah, untuk studi S2-nya sebenarnya ambil apa Mbak? Kenapa Kak? Studi S2-nya. S2-nya tadi kan ilmu apa? Teknologi pangan, ilmu S1. teknologi pangan ya, yang sangat ironis sekali ketika rekrutmennya banyak laki-laki sementara SDM-nya cewek semua. Iya. Ya. Itu harus- S2-nya gimana? Gimana apanya? Laki-laki perempuannya? Bukan. Lanjut. Maksudnya, kamu ngambil bidang apa? Oh, Kayak sama, aku ilmu pangan juga Kak. ilmu pangan. Oh, Berarti Siva doang ya yang Iya. gizi. Yes, begitu. Aku tetap. Karena pengennya, iya itulah. Ya. Karena dengan linear lebih mudah kan Kak sebenarnya. Ya. Nanti ya kayak panggilannya tetangganya dia ya. Dia aja sama tetangganya udah dipanggil Budos. Amin. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin kan? Nggak ada. Apalagi kan kampusmu menerima dosen dari profesional kan? Ada Iya. kuotanya kan? Ada presentasi. Jadi itu masih sangat mungkin ya. Tidak Masuk ada. sebagai, apalagi tempat kerjamu kan juga sesuai juga ya, masih pangan kan? Iya. Ketahanan pangan kan? Ya udah. Masih. Nah itulah Riz. Kenapa kok tadi aku bilang kamu perlu untuk sedikit merapat. Karena kalau kamu di sana dan pengen jadi dosen, otomatis Iya. nggak bisa dengan status sebagai staff bawah. Lalu tiba-tiba kamu akan diundang sebagai dosen. Tuh logika sederhana saja ya. Iya. Ya pelan-pelan lah Kak. Ini aja masih adaptasi di tempat kerjanya kan? Iya, jangan lupa S2-nya selesaikan ya. Siap. Pasti selesaikan. Nah, ini Mas udah kasihkan kerja lupa. Enggak lupa. Insya Allah selesai, insya Allah. Selesai. Tahun ini sudah. Ya, saya wisudanya molek-molek terus. Gimana berkasnya hilang ya? Oh, ceritain ngenes ya. Tapi ya sudah lah. Drama banget ya hidup ya. Lama. Nggak drama, nggak seru Dan guys. ini juga salah satu saran sih sebagai saya dan sejumlah teman saya mengalami. Kalau sedang studi S2 ya, pertimbangkan kalau sudah studi jangan sambil sama kerja sih. Itu saran yang buruk bagi saya. Jangan Kalau- apa Kak? Jangan studi sambil kerja. Susah sebenarnya ngatur waktunya. Untuk studi pasca lebih gampang Kakak ketika ngomong ke diri kakak sendiri apa gimana? aku pengalaman pribadi ya. Kalau aku kan dihadapkan dengan keadaan yang memaksa harus turun. Oke. Ya segitu wis. Kalau aku cuma diem aja ya, kalau Oke. segitunya kan sudah pernah aku buka kan dulunya. Oke. Segitu kalau aku nggak sambil kerja, kapan mau selesai? Mungkin kalau Mas Farid spesial ya, spesies ya. Jadi bisa dua-duanya itu bisa. Tapi kan endingnya molor. Karena memang ketika di head to head, mana yang harus diputuskan? Kalau aku hitungannya hitung-hitungan finansial.
Ini aku ambil berapa, kalau aku nambah 1 semester bayarnya berapa, spendingnya worth apa enggak, secara finansial masih worth, ya sudah tak tinggal, aku kerjaan ambil dulu. Ya, tapi itu tentu akan jadi alasan-alasan kenapa kok anak ini nggak selesai. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin ada konsekuensi lah ya dari keputusan yang diambil. Ada sebuah konsekuensi yang menurutku harganya juga cukup mahal sih. Jadi untuk orang-orang yang bilang nanti tak kerja dulu terus nyambi S2, wait a minute bro. Lo nanti akan menyadari bahwa kamu akan menelan ludah sendiri. Nggak gampang. Nggak gampang sih. Kalau dari aku sih apa ya? Ya mungkin aku agak beruntung juga karena ini udah mulai masa-masa akhir ya aku keterima kerja Kak. Maksudnya aku bukan yang dari awal yang aku dari awal kerja terus kuliah, yang maksudnya aku masih ada kelas, masih ada itu kan enggak gitu. Tapi emang sulit sih teman-teman gitu. Dan aku ingat sih dulu dosenku pas kemarin pas aku cerita aku dapat kerja terus aku masih melanjutkan S2 gitu. Beliau mengatakan bahwa ya kalau kamu kerja sama S2 itu sama dengan kamu itu meletakkan 2 kaki di 2 perahu. Kalau 1 kaki, jadi harus gini teman-teman gitu. Karena semuanya ini amanah ya gitu. Kamu, maksudnya kita sekolah itu juga amanah harus diselesaikan gitu. Apalagi kita dapat beasiswa. Masa harus molor-molor nggak jelas gitu kan? Kerja juga amanah gitu. Dan ini kalau misalnya salah satu ditinggal ya akan jatuh gitu. Intinya kan kalau 2 kaki di 2 perahu, kalau 1 perahunya lebih cepat dari yang lain kan kita jatuh Kak gitu. Ya, jadi harus agak sulitnya. Iya itu emang sulit sih, makanya harus sulit. Pikirkan. Nah itu salah satu saran saya. Aduh. Ya kalau mbaknya masih beasiswa, kalau saya biaya sendiri, jadi perhitungannya lebih ke perhitungan secara finansial sih. Iya itu dan kuat-kuatan wajah. Iya. Mau nongol ke kampus setelah lama hilang itu beban mental. Ke pembimbing ya Kak. Pembimbing apa telepon ada lewat telepon kalau aku tunjukin. Ya pembimbing saya aku masih WA sih, masih lumayan lah ya. Nanyanya masih di WA ya. Ya gimana ya, ya pembimbing saya itu udah kayak saking santainya pembimbing saya dengan saya, itu udah kayak anaknya sendiri. Kamu kemana aja, ini gini. Ya mereka, ya alhamdulillah sih saya di tempat saya S2 itu lebih diperlakukan sebagai seorang manusia ya, bukan mesin pencetak jurnal. Okay. Lebih diperlakukan sebagai seorang manusia karena dari awal saya sudah bilang, Bu, saya nggak mau nutupi apa-apa. Pekerjaan saya bidangnya ini. Saya mungkin masih akan sering bekerja di luar kota dan mungkin kalau dan itu sudah pernah tak sampaikan di awal bahwa kalau misalnya tabrakan ini semua, yang saya dulu kan pekerjaan dulu. Nah posisi saya juga kuliah itu bayar sendiri, yang dulu kan pekerjaan dulu. Jadi itu sudah aku buka semua di awal, sehingga mereka menyayangkan iya tapi memahami juga. Tapi ku ingatkan ini tidak berlaku untuk semua orang dan semua pembimbing ya. Betul. Jadi kalau saya alhamdulillah ketemu gurunya itu cukup kooperatif dengan status seperti ini. Yang endingnya dibawa-bawa ke tingkat gituin. Jadi nama saya itu antara harum atau tercemar saya nggak paham. Anak-anak itu kalau bingung, oh ini coba kamu tanya ke Mas Farid aja gitu. Karena beliau beranggapan saya mampu, cuman itu ya, Farid itu kadang tiba-tiba hilang terus gini ngurusin kerjaan dia. Saya tahu sih, tapi ya sudah. Jadi sampai ya ada kan adik tingkat itu endingnya kan sama dosen bimbing dikasih kontak saya, suruh kontak saya untuk bantu apa-apa. Kamu kalau ini ke Farid aja ya. Farid mungkin sekarang sudah nggak ada tanggungan kuliah nih, maksudnya sudah sidang, sudah apa. Cuma entah kenapa kok wisudanya nggak daftar wisuda. Ternyata setelah menelusuri berkasku hilang. Hilang direktur. Aja. Ya sudah lulusnya drama. Oh wisuda drama lagi. Drama lagi, penuh drama ya Kak. Berapa episode tuh Kak? Wah. Ada seasonnya kayaknya. Memang temen itu pernah bilang sih, cerita hidupku itu kalau mau jadi film sinetron kayaknya lebih realistis lebih nggak realistis daripada film Naga Terbangnya Indosiar. Tapi itu realita yang dialami. Iya. Ceritanya kayak nggak mungkin, kok bisa kayak gitu. Iya. Cuman kamu ngomong nggak mungkin, aku ngalamin di depanku sendiri. Ya Allah ya. Sekian Allah yang Maha Kuasa. Cuman balik lagi kan, kita diposisikan seperti ini karena dia nggak mampu. Betul. Berarti iya. Nggak mungkin kita diuji kalau kita nggak mampu. Ya, ujian itu dia nggak pernah yang mampu. Kadang kalau orang bilangnya
Mungkin kalau aku berkas bilang aku nggak mampu kak. Apa ya? Kalau aku berkas bilang aku nggak mampu kayaknya. Kayaknya kayak gitu. Janganlah ya Allah. Bayangin tuh pusing aku. Iya. Ya kalau aku udah tinggal ngurus wisuda itu, tapi di sistem itu kok nggak terbuka menu wisudanya. Ditanyain bimbing, kamu kapan mau wisuda? Ini udah belum ada di menu saya. Terus tak cek rektorat, bener. Direktorat itu sampai di kemarin tuh di istilahnya call centernya 3 jam lebih. Jadi orang call center itu sampai nelponi orang rektorat satu-satu, mulai dari yang pasca, yang arsip, yang apa, dan itu namaku bisa nggak, berkasku bisa nggak ada semua. Gimana ceritanya coba? Apa masuk shredder? Apa ada kasus kebakaran kayak di kementerian apa itu? Tapi kok cuma punya kakak? Saya cuma punya aku tok. Yang di dalamku di bawahku mereka sudah semua, gitu kan? Aneh. Ya tapi ya sudah lah, itu hidup ya. Setelah itu saya laporan ke pembimbing, Bu, saya sudah direktorat seperti ini. Saya izin ya, Bu. Saya kembali berkelana dan mengurusi pekerjaan sampai menunya terbuka, menu wisudanya. Terus sekarang udah terima belum? Belum. Ya sudah. Ya mungkin mereka masih recovery berkas, ke sebagian berkas kan. Kalau di fakultas ya alhamdulillah karena kaprodinya dan kajurnya itu pembimbing saya sendiri. Jadi beliau punya arsip berkas saya minimal. Jadi paling enggak ya itu hanya cross check berkas saja sih. Masalah berkas ya bisa jadi drama. Bayangin Allah kalau tuh bisa banyak lah kasih drama ke kita, itu hal-hal yang kayak nggak masuk akal. Ya, on paper itu kayak nggak masuk akal sekali gitu loh. Dinikmati aja ya. Selevel institusi kehilangan berkas salah satu mahasiswanya gitu loh. Ya. Kadang mikir juga apa data digitalnya nggak ada ya. Ya tapi itu serius ya. Dataku di PD Dikti nggak ada namaku. Asli itu. Di S2 itu di PD Dikti namaku nggak ada. Bisa ya? Ya itu makanya sampai orang rektoratnya itu bingung juga. Ya sudah lah, itu urusan mereka untuk mengurus, kan bukan salah saya gitu loh. Saya menyelesaikan semuanya baik-baik saja. Jurnal sudah publikasi jurnal ya alhamdulillah dibantu publikasi. Sudah. Ya tinggal untuk ngurus wisuda aja. Step terakhir ya. Iya. Paling masih 2 step lagi nih. Iya. Ya paling enggak sidang wisuda. Jurnal udah lah. Alhamdulillah. Ya. Tapi diminta bikin lagi sih. Ya biasanya gitu. Iya. Gak apa-apa. Ya, tapi yang penting wisuda dulu sih gue. Ya tapi itu kan opsional sih sebenarnya. Iya. Ya kadang gitulah hidup ya. Mau dipusingin juga ya harus dihadapin, dipusingin doang nggak selesai. Jadi udah nggak galau lagi mbak. Aduh. Kayaknya kalau galau tuh semua orang pasti akan galau sih kak. Gak mungkin yang nggak galau sama sekali ya. Ya namanya juga manusia ya. Bertahap lah, berproses. Berarti rencana ke depan? Ke depan lulus lah kak. Lulus dulu ya, yang paling dekat nih lulus. Yang dekat nih tahun ini lulus. Berkeluarga. Ya saya tunggu aja undangannya. Normal sih. Ya. Belum ada rencana yang gimana-gimana. Mungkin kalau mungkin udah ada pasangan baru mungkin bisa ada berencana bersama, rencana berdua gitu. Ya. Kalau sekarang ya udah. Kalau untuk rencana pribadi sih kayak ya ada sih 1-2, cuman mungkin nanti bisa dibicarakan kalau udah ada pasangan. Oke, ya pesan saya sih jangan terlalu ngalir. Iya sih. Nah, serius. Iya. Kalau ngomong bergeraklah seperti air mengalir. Kamu nggak tahu kan air mengalir itu nanti mengalirnya ke selokan apa mengalirnya ke laut? Iya, benar. Atau mengalir di tempat pembuangan? Nggak ada yang tahu. Jadi kalau bilang jangan sepenuhnya seperti air mengalir, bukan ya. Kehidupan itu dijalani tapi belum tentu harus ngalir semua juga. Jadi tetap harus. Ini sedang menyusun apa ya kak? Ya planning lah ya. Karena sudah ada di sini, apa yang aku bisa lakukan yang membuat aku seneng gitu di tempat ini gitu. Sedang ada banyak hal lah, ada banyak rencana. Karena bener sih emang kalau kita nggak ada rencana itu nggak ada semangat. Ya, bangun pagi itu kayak ya udah. Kalau bilang itu driving force-nya kita yang untuk memaksa untuk bergerak ke sana itu apa? Makanya kalau kemarin kan kita sempat bertiga itu membahas soal mimpi ya sama kita. Itu serius, orang yang sering orang yang tidak punya mimpi itu adalah orang yang semuanya tercukupi. Ya dibilangnya cukup ya.
karena dia pengen ini dan sebagainya. Nggak lama, mereka nggak sempat membayangkan sudah ada di depan. Kalau untuk orang-orang yang ya start dari bawah kayak macam kita ini pasti akan mikir, oh nggak bisa sini, untuk mendapatkan ini harus gimana dulu, kayak gimana, sehingga setelah kita mulai belajar bermimpi itu dari situ sebenarnya. Hal-hal sesimpel itu jadi driving force sampai ya sampai pulang, sampai dibela-belain. Kalau saya dulu sampai kuliah 2 tempat, nyambi kerja, punya semangat lah intinya ya. Semangat itu perlu, energize. Dream ya, mimpi itu meskipun entah nanti tercapai atau enggak ya, itu kan kayak di luar ini kita ya Kak ya. Tapi ya itu, kita punya rencana, kita semangat karena kita tahu apa yang kita lakuin. Ada saran gak nih ini sebelum kita bahas ini? Oh iya, hampir lama banget kita ngobrol. Gak kerasa. Ngalor ngidul. Banyak yang bakal ini ya, namanya ngobrol tuh pasti gitu kan, kerasa ya. Makanya kadang kalau ada orang yang bilang, lu jangan ke warung kopi, kamu jangan ya ke warung kopi itu it's okay ya, karena di warung kopi itu semua itu setara. Nggak tahu kamu DPR, kamu apa ya, di warung kopi udah setara, semua tukang beca setara. Cuman kalau tiap hari nggak baik juga, karena obrolannya panjang kali lebar kali tinggi. Sesekali it's okay, tapi jangan tiap hari juga gitu. Jadi ada nggak nih saran, ya closing statement atau saran masukan untuk anak-anak ya entah yang mau masuk kuliah? Apa nih? Yang mau masuk kuliah apa yang? Ya yang mau masuk kuliah, yang mau jadi apa saran-saran untuk anak yang fresh graduate yang baru keluar nih. Soalnya kan wisuda nih. Banyak periode wisuda kan habis ini bulan depan lah. Ada yang mulai bulan ini juga. Itu saran-saran untuk ke mereka atau untuk anak-anak SMA yang mau masuk kuliah, karena bentar lagi juga tahun ajaran baru nih. Ini sudah tahun ajaran baru sih, udah lewat sih, Juli kemarin. Monggo Kak ya. Apa ya? Aku mikir dulu. Sarannya ya tadi ya, jangan berhenti bermimpi. Kita itu, setiap orang dari kita itu memiliki hak lah. Mimpi itu kan gratis ya, semua orang gratis, nggak perlu bayar kok. Gitu. Dan kalau bermimpi itu nggak usah melihat realita. Kadang kan orang mimpi, tapi lu realistis aja ya. Masa lu mau kayak gitu, mimpinya setinggi itu? Nggak usah bermimpi mah ya udah bermimpi aja gitu. Dan tetap, karena mimpi itu membuat kita bersemangat sih. Terus kemudian ya planning ya, maksudnya rencanakan hidup kita dengan baik gitu, karena kan waktu nggak bisa diputar balik ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ya kita mau sekarang kayak gimana, kalau misalnya di situasi seperti ini kita mau seperti apa gitu. Jangan berhenti bertumbuh lah teman-teman gitu. Jadi bertumbuh itu bertumbuh, belajar, menjadi pribadi yang lebih baik itu tuh kayak nggak ada waktu stopnya ya. Nah, kalau bilang kan saat kita nih fase belajarnya sampai liang lahat. Sampai liang lahat gitu. Bertumbuh itu sampai liang lahat, dan belajar itu dimanapun gitu. Gitu. Jadi jadikan diri kita lebih baik lah dari diri yang kemarin gitu. Dalam setiap hal lah, entah secara pengetahuannya, entah secara ruhaninya, entah secara ya mindset, semuanya gitu harus sebisa mungkin bertumbuh, dan bertumbuh dimanapun gitu. Kalau misalnya kita dapatnya tanah yang subur ya mungkin kita bisa bertumbuh, tapi kalau misalnya dapat tanah yang kering, gersang, lingkungan tidak mendukung, ya kita tetap harus bertumbuh meskipun sulit gitu. Harus mencari cara biar selalu tetap bertumbuh. Ya, makanya kalau di ini kan di kitab ini kan ada demi masa kan. Sebenarnya manusia itu merugi, kecuali yang hari ini nih bisa lebih baik daripada hari kemarin, dan kedepannya harus lebih baik lagi gitu loh. Jadi kalau ngomong ini ya balik lagi, kalau ngomong hidayah sih, hidayah urusan yang maha kuasa ya. Allah yang bisa ngasih hidayah yang maha kuasa. Tapi kalau untuk bagaimana kamu mau belajar dan sebagainya, nah belajar tuh kuncinya sebenarnya cuma satu. Kalau orang bilang tekanan, enggak. Belajar kalau dengan tekanan itu jatuhnya stres. Belajar itu kuncinya cuma satu, di kemauan. Kamu mau apa enggak? Ada yang bilang nggak mungkin kuliah 2 tempat, bisa ya. Bisa. Teman saya lebih ekstrim, kita UNER, lulus semua, wisudanya bareng gitu loh. Masya Allah. Bisa, ada yang lebih ekstrim, dan sekarang lagi kuliah postdoc lagi. Seumuran kita udah pegang doktor, bentar lagi udah profesor. Dosenku ada Kak, bukan dosenku ya, dosen fakultas lain. Beliau sekarang udah profesor di bidang peternakan. Sekarang dia ngambil S2, S3 agama.
udah profesor selesai. Kayaknya kan udah profesor itu udah nggak perlu kuliah gitu ya. Sekarang itu karena pengen mendalami ilmu agama ya. Ambil juga. S2, S3 kalau nggak salah. Entah S2 aja, S2, S3 ini sekarang lagi kuliah lagi. Masya Allah. Saking hausnya ya dengan ilmu ya. Jadi Keren banget sih. Gila. jadi kalian kalau mau mimpi itu mimpi daki itu nggak masalah. Tapi kalau ini sekedar saran sih sebagai praktisi lapang ya. Tapi kalau bekerja itu bekerja sesuai realita ya. Jangan ngambang-ngambang. Karena realita pekerjaan itu nggak bisa difantasi. Seperti saya kerja di bidang konstruksi. Kalau ngomong fantasi dengan desain seperti ini nih, ya namanya desain, namanya gambar seperti itu ya bisa aja. Cuman untuk diaplikasikan itu kan harus ngukur ini kekuatannya kalau kayak gini bisa apa enggak dan lain sebagainya. Maka kalau ngomong kerjaan memang ditaburkan dengan realita. Tapi kalau untuk harapan dan angan, gantungan setinggi-tingginya nggak apa-apa itu. Tapi kalau kerja jangan pakai harapan ya. Jangan berekspektasi. Jangan jangan ekspektasi boleh, tapi ekspektasinya harus dihadapkan dengan realitas. Kalau kerja itu, dan kerja itu kamu nggak sendirian ya. Kamu menghadapi bertemu orang beraneka ragam lah, isi kepalanya. Oh jelas. Ngadepin klien yang pendidikannya bahkan lebih tinggi dari saya, sampai ngadepin instruksiin tukang yang ya seperti itulah. Ya kalau dapat tukang yang luar biasa pinternya ya alhamdulillah, tapi sangat jarang. Mungkin ini jadi panjang Kak. Apa-apa. Potong aja nanti ya buat ngobrol. Mungkin itu kayak bedanya kita di dalam kampus sama di profesional gitu. Aku dulu pertama kali pas kerja di minyak kelapa itu Kak, kan itu dari S1. Aku mikir teman-temanku di S1 tuh kayak isi kepalanya tuh sama semua, rata-rata ya. Kayak aku mikir, ya mungkin beda dikit lah, tapi secara umum pemikiran tuh seragam. Jadi kita itu melihat tuh orang tuh ternyata sama gitu. Diarahin juga gampang apa. Ketika kita ke dunia kerja, kita melihat, wah ternyata orang tuh banyak banget ya jenisnya gitu. Itu kelihatan banget di dunia kerja. Kalau di kampus tuh teman-teman mahasiswa sama lah model-modelnya, kepala-kepala itu mirip lah ya, nggak yang se-ekstrim. Ketika kamu tuh ke dunia kerja, kamu ketemu sama pekerja dari berbagai latar belakang, tingkat pendidikan, pengalaman, macam-macam lah. Aku kayak waktu pertama di minyak kelapa tuh gila, kok ada ya orang kayak gini, kok ada ya orang kayak gitu, kok bisa mikir kayak gini ya, itulah. Ya, itu. Seperti itu. Jadi kamu akan dihadapkan dengan realita. Jadi kalau ngomong ya semoga jadi perbaikan, karena memang sudah banyak yang mengkritisi bahwa sistem pendidikan kita itu kan mencetak hal yang monoton, tidak dihadapkan. Ya makanya kalau aku sama Syifa kemarin sempat bahas itu, memang sistem kultur pendidikan Jawa Barat itu secara umum lebih bagus daripada di tempat lain, karena mereka udah mulai memposisikan lebih open mind. Ya open mind ya. Jadi memposisikan bahwa ya orang itu punya kebutuhan masing-masing kan. Setiap orang nggak bisa dipukul sama rata, tapi nggak semua kultur pendidikan seperti itu masih belum di banyak tempat gitu. Benar. Kalau ke timur itu kayak, kalau aku merasa tuh kayak dosen sama mahasiswa itu kayak jauh gitu. Iya, lu bayangin orang yang modelnya kayak aku, yang dosen aja kadang pajak ngopi. Waktu aku selesai sidang itu gitu. Salah satu kritiknya dari pembimbing, bahkan pembimbing 2 ya, kalau pembimbing 1 kan tersantai itu sama aku. Kadang keluar makan bareng gitu, tapi pembimbing 2 sampai bilang, kamu tuh harusnya bisa memposisikan. Kamu tuh mahasiswa gitu. Iya, kamu tuh mahasiswa. Ya, karena salah satu pengujinya itu klien saya. Dalam artian, iya. Biasanya kalau orang itu nyari durian, bawa tamu, dibawanya ke rumah. Jadi kalau aku bilang kan, aku memposisikan Pak Teguh kalau di luar kelas, itu kan penjual kepada customer. Dan itu dipandang sejumlah orang itu hal yang nggak ini, dan pembimbing 1 pun cuma bilang ya sudah itu jadi masukan. Tapi setelah keluar semua, yang 1 bilang karena memang nggak semua orang itu pola pikirnya seperti saya, seperti Pak Teguh, seperti kamu harus bisa mengkondisikan ya Jawa Timur kayak gini ya. Agak beda ya Pak. Iya sih, beda sih. Saya bilang ya orang-orang seperti saya ini sebenarnya secara kalau kultur pendidikan lebih cocok di Jawa Barat karena sesantai itu. Iya, memang lebih ini sih, jarak dosen sama mahasiswa itu lebih dekat.
Ya di kampusmu pun aku sudah membuktikan sendiri, bahkan saya yang bukan mahasiswanya mau menanyakan sesuatu selama dia nggak ada jam ngajar diladeni. Wah, sesampai itu. Ketemunya di mana? Warung bubur, warteg. Sesampai itu mereka, ya Allah gitu. Wah, itulah. Jadi itu ya sekedar sekilas aja nih, agak ngobrolnya agak ngalor gitu. Masuk kilas sejam nih banyak ya. Jadi aduh. Itu ya sekedar nanti closing statement dan masukan-masukan, saran serta pengalaman dari kita berdua nih yang sudah menghadapi lika-liku kehidupan. Aduh. Apa enggak sih, masih banyak yang di depan mata. Ya, di depan masih banyak. Jadi sekian dari. Cepu lah aku mah. Iya lah, pokoknya jangan cepu aja. Ya itu ya sekian dulu dari kami. Mungkin nanti akan ada sesi berikutnya, bahas apa lagi nanti ya tunggu aja ya nanti ya. Itu urusan ke depan. Ya, sementara itu sekian dari kami. Bila ada pertanyaan tinggalkan komentar aja. Kalau mau konsul langsung nih dengan penerima LPDP nih nanti saya kasih kontaknya lah. Gampang gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.